Salam kerahiman di mana saja saudara berada. Semoga sehat selalu, sukses dunia, sukses akhirat. Bertemu lagi dengan saya, Ketua Komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi Wilayah Kecil dan Kota Tual, bersama mujizat kerahiman yang diberikan Tuhan kepada saya, yaitu Faustina, anak saya, Faustina Renyan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang pemberkatan gambar. Dan gambar kerahiman seperti yang Anda lihat, inilah gambar kerahiman yang dimintakan oleh Tuhan Yesus untuk digambar oleh Santa Faustina. Dan melalui gambar ini Tuhan Yesus berjanji mencurahkan rahmat. Apa makna gambar ini? Gambar ini mengingatkan kita, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk kembali memanfaatkan penderitaan Dia 2000 tahun lalu. Dalam Alkitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 34, salah seorang dari prajurit menikam lambungnya dan segera keluar darah dan air. Inilah darah warna merah menghidupkan, air warna putih menyucikan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar ini tidak akan mati binasa, tidak masuk neraka. Kedua, dia akan mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu kaum iblis sejak di dunia. Ketiga, saat matinya dia akan dibela sesuai dengan kemuliaan Tuhan Yesus sendiri. Dia akan dibela. Inilah janji terhadap penghormatan gambar ini. Ya, dan ini Anda lihat banyak gambar. Sebagai ketua komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi, gambar ini disiapkan untuk diberkati pada hari Minggu besok, yaitu Pesta Kerahiman Ilahi. Tuhan Yesus sendiri meminta untuk gambar-gambar ini harus diberkati pada Pesta Kerahiman Ilahi, yaitu besok. Kita mendapat indulgensi penuh, tapi dihormati secara meriah, diberkati, diperkenalkan kepada publik, karena melalui gambar ini dia akan memberikan rahmat sehingga jiwa-jiwa diharapkan datang kepada mengenal gambar ini. Ya, besok sudah mulai diberkati, dan selanjutnya gambar-gambar ini akan dipakai untuk pewartaan sosialisasi kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal kerahiman ilahi atau devosi kepada kerahiman ilahi. Bagaimana Anda bisa mengikuti atau devosi kerahiman ilahi ini? Anda bisa ikut yang belum mengenal atau yang sudah mengenal. Adalah ada hal-hal yang dimintakan oleh Tuhan Yesus. Pernahkah Anda dengar curhat Tuhan Yesus? Anda pasti lihat Alkitab 2000 tahun lalu, tetapi saat ini juga Tuhan Yesus masih bersedih. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Mari kita dengar melalui wahyunya kepada Santa Faustina. 1937. Hari ini aku mendengar suara di dalam jiwaku. Oh, seandainya para pendosa mengenal kerahimanku, pastilah mereka tidak akan binasa atau masuk neraka dalam jumlah yang begitu banyak. Katakanlah kepada jiwa-jiwa yang berdosa supaya jangan takut menghampiri aku. Katakan kepada mereka bahwa kerahimanku sangat besar. Hari ini aku mendengar suara. Hilangnya setiap jiwa menenggelamkan aku ke dalam kesedihan yang menyayat hati. Engkau selalu menghibur aku setiap kali Engkau mendoakan orang-orang berdosa. Doa yang paling menyenangkan hatiku adalah doa untuk bertobatnya orang-orang berdosa. Ketahuilah putriku, bahwa doa semacam ini selalu didengarkan dan dijawab. Ya, Anda mendengar bahwa Tuhan Yesus sekarang dia curhat. Seandainya orang-orang mengenal kerahimanku,
tidak sebanyak ini yang mati binasa atau meluncur ke neraka. Oleh karena itu salah satu sarana adalah devosi kepada kerahiman ilahi. Zaman ini, abad ini adalah abad kita mengharapkan belas kasih Allah atau kemurahan hati Allah yang tanpa batas dan ajaib itu. Marilah kita, bagi Anda yang belum mengenal gambar kerahiman ilahi, silakan ini gambar-gambarnya, dan marilah kita berdevosi kepada kerahiman ilahi, karena tujuan utama adalah bagaimana dalam keadaan yang semakin sulit ini, abad-abad akhir ini, zaman akhir ini, kita akan hidup akan semakin sulit. Kita lari kepada mencari atau mengandalkan, mengharapkan belas kasihan Allah. Dan saat mati pun kita akan dapat belas kasihannya. Dan saat pengadilan pada hari penghakiman juga kita akan mendapat belas kasihan. Karena beliau mengatakan jiwa-jiwa yang sepanjang hidupnya membenamkan diri dalam sumber kerahimanku tidak akan dihadapkan pada pengadilan Allah. Sebagai orang berdosa, mari. Kalau Anda orang suci, tidak perlu. Orang benar tidak perlu belas kasihan Allah. Tapi bagi Anda orang berdosa seperti saya, mari kita andalkan kerahiman Allah. Sukses dunia, sukses akhirat.